jawabannya. Kemudian ini, Bro, kayaknya ada pertanyaan juga dari Slido, kayaknya kalau dari tadi kan tadi kan pertanyaan tentang anak ya. Wah, ini agak unik nih, ini tentang pribadi nih, tentang ibunya sendiri nih. Kira-kira gimana nih, paling bawah nih, mau minta tips biar bisa mengendalikan emosi yang ada di dalam hati. Saya termasuk yang susah meluapkan emosi. Nah, kira-kira gimana tuh? Kalau tadi kan tentang anak-anak, nah ini tentang dirinya sendiri nih. Iya, betul. Eee, Perilaku kita terhadap anak secara eksternal gitu ya, itu dipengaruhi berkaitan dengan konsepsi diri kita, perilaku diri kita gitu ya, eee, kondisi psikologis diri kita gitu ya, itu sangat berpengaruh gitu ya. Maka kemudian kita perlu memiliki sebuah kompetensi, pengelolaan emosi yang tangguh gitu. Contoh misalnya, saya ketika pulang kantor gitu ya, dalam beberapa menit saya tidak langsung masuk rumah, ya. Saya diam dulu misalnya di, teras gitu ya, beberapa saat gitu ya, untuk kemudian, eee, dalam tanda petik saya mengistilahkan oper gigi ya. Jadi pikiran kita itu ada gelombang-gelombangnya, jadi saya menurunkan dulu gelombang pikiran ya, mungkin tadi gelombang pikiran saya ada di theta misalnya gitu ya, masuk ke alfa gitu, agar lebih tenang, agar lebih rileks, agar kemudian lebih nyambung dengan kondisi yang ada di lingkungan. Kadang-kadang kan kita baru aja dimarahin sama bos, kita baru aja dimarahin sama klien, atau kita ada konflik dengan klien misalnya, seperti itu. Di jalan kita ketemu dengan kemacetan gitu ya, tanpa kita sadari kita masuk ke rumah itu masih membawa gelombang otak yang tadi, anak deketin gitu kan, "Ngapain deket-deket?" Gitu kan. Padahal kita marah sebetulnya dengan kondisi lingkungan kita yang sebelumnya gitu, bukan kepada anak, ya. Nah, ini yang perlu kemudian, dicermati. Maka kemudian beberapa saat, saya biasanya menenangkan diri dulu, baru kemudian masuk ke rumah agar kondisinya lebih lebih terkontrol, gitu. Nah, bagi para ibu-ibu atau bagi para umi, bagi para, bunda yang terbiasa setiap hari di rumah, itu biasanya ada polanya yang kemudian perlu disadari. Kalau dalam kondisi seperti ini, saya udah lelah nih, biasanya kalau lelah ini, saya gampang terpancing emosi nih. Nah, sebelum terpancing, masuk ke penenangan diri dulu gitu ya. Penenangan dulu beberapa detik, beberapa saat gitu. Nah, eee, meskipun sebenarnya ada kompetensinya, ada caranya, ada tekniknya gitu ya, yang bisa kita, latih sebetulnya. Nanti dengan berbagai, eee, potensi pikiran kita dengan teknik-teknik tertentu nanti bisa di-switch, mood kita dari tadi lelah, tiba-tiba semangat lagi gitu ya, atau dari tadinya mau marah, kemudian dipanggil lagi, kemudian memori-memori kita yang hal-hal yang menyenangkan, maka kemudian berubah lagi mood kita menjadi menyenangkan gitu ya. Nah, tapi kemudian kontrol itu yang perlu dibiasakan, kontrol itulah yang perlu kemudian dilatih gitu ya, agar kemudian kita terampil mengelola emosi, pindah dari satu mood ke mood lain. Oh, kita sekarang harus semangat, ya. Ya udah, kita semangat dulu gitu ya, menyemangati anak kita yang mau ujian, ya. Oke, sekarang kita harus, tenang, harus rileks karena menenangkan anak kita yang mau tidur, misalnya gitu kan. Itu pindah-pindah mood kita, karena akan berpengaruh ya. Gelombang pikiran kita akan berpengaruh terhadap gelombang pikiran di sekitar kita. Begitupun gelombang pikiran di sekitar kita akan berpengaruh terhadap gelombang pikiran kita. Dan siapa yang mengontrol, dia yang kemudian mempengaruhi. Gitu kurang lebih. Oke, oke. Jadi kalau boleh nambahin juga, saya sudah melakukan apa yang tadi disampaikan, Bro. Jadi kayak misalnya kita di kantor karena lagi hektik banget gitu, lagi pusing banget, lagi banyak kerjaan, ketika pulang, saya juga suka melipir dulu, mampir ke mana kek, mampir ke minimarket atau mana gitu, nggak mau sampai rumah, beli minuman dulu sebentar. Jadi membuang apa, membuang energi-energi negatif dulu gitu ya. Jadi pas sampai rumah itu Betul. supaya kondisi kita sudah jauh Yes. lebih positif gitu auranya gitu ya. Yes. Oke, lanjut Atau nih ya. barangkali Hah? saya jadi inget, Bro. Gimana Sebentar, gimana? sedikit aja. Tips dari saya adalah, eee, cari sebuah foto yang kemudian itu mengingatkan kita pada sebuah momen yang luar biasa menyenangkan, misalnya foto liburan atau apapun itu gitu ya. Sehingga sebelum masuk rumah misalnya, bagi ini ya, bagi para
orang tua yang bekerja di luar, gitu, sebelum masuk ke rumah, kemudian dia lihat dulu foto itu sebentar lah, barang beberapa detik, 3 atau 5 detik gitu ya, sehingga memori dia langsung ter-trigger atau terpatik atau ter-anchoring kalau bahasa psikologisnya, Ya ter-anchoring anchor kepada anchor. memori-memori yang menyenangkan. "Oh, ini waktu liburan saya di puncak," misalnya, "waktu itu menyenangkan ya." Akhirnya kemudian secara tidak sadar, gelombang pikiran kita, masuk kepada gelombang yang lebih baik, lebih tenang, lebih rileks gitu. Tidak lagi dan itu, bisa juga menghapus, gelombang-gelombang pikiran yang lebih, apa, lebih tadi hektik, kemudian lebih lebih waspada dan lain sebagainya, diganti dengan gelombang yang lebih tenang, lebih rileks gitu. Bisa juga seperti itu. Oke, berarti cari anchoring ya, cari anchoring Ya, untuk kalau di dalam istilah istilah kita, psikologi, ya anchoring, baik. cari anchor. Kalau teman-teman nanti mau belajar lebih lanjut, nanti kita belajar, hal anchoring, gimana caranya kita memanggil kembali mood, eee, dengan satu pematik gitu ya. Nah, itu nanti bisa kita pelajari bersama-sama.